Yo, balik lagi sama gue di channel dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi seputaran Bitcoinnya. Nah, sebelum pembahasan lebih lanjut, kemarin juga sudah sempat saya bahas untuk Zilliqa. Itu ada area krusial di sekitar harga Rp1.000. Jadi banyak yang komen udah berani make decision cicil beli atau beli di area Rp1.000 ZIL, dan hari ini ngepam. Wah, jadi kongres buat teman-teman sekalian yang sudah berani mengambil keputusan dan sudah menganalisa kembali ya. Jadi hari ini market rebound ya teman-teman. Di video kemarin juga sudah saya sampaikan kalau memang kenaikan suku bunganya itu seperti yang sudah banyak diprediksikan itu sekitar 0,5, jadi kemungkinan besar market bisa rebound. Tapi kalau misalkan lebih ataupun di atas itu, makanya market lebih cenderung untuk drop. Nah, dan kenaikan suku bunganya itu seperti yang sudah diekspektasikan kebanyakan orang itu di sekitar 0,5% ya. Jadi market rebound. And then kalau misalkan dari segi teknikal pun kemarin sudah sempat saya sampaikan ya, ini secara time frame 4 jamnya pun ini berpotensi untuk membentuk yang namanya double bottom. Ini bottom ke-1 ya, dan ini bottom kedua. And then dia mampu break dari si area neckline-nya juga. Jadi ini time frame 4 jam akan saya bahas lebih lanjutnya nanti. Cuman diawali video kali ini dengan si USDT dominance time frame 4 jamnya. Walaupun sebelumnya dia sudah mampu break ya terhadap trendline resistennya, mengalami percepatan tren, kemudian dia mampu reject dari box warna merah ini yang sebelumnya menjadi area resisten yang cukup kuat ya untuk si pergerakan USDT dominance. Dan juga sempat terbentuk yang namanya rising wedge pattern. Itu adalah salah satu pattern bearish ya. Dan sekarang kondisinya dia sudah breakdown dari si trendline supportnya. Nah, di sini ada confluence of support sebelumnya itu ada EMA 3455 dan juga trendline supportnya ini. Jadi ada confluence of support yang sudah berhasil di breakdown. Ya, kita bisa lihat di sini. Ini sudah sempat di breakdown, kemudian dia cuman going up buat retest, makanya muncul yang namanya bullish candle ya, satu, kemudian lanjut endorser lagi atau drop lagi. Nah, ini udah masuk ke target pertama yang beberapa kali pembahasan video saya sudah sampaikan ya. Ini ada box 1 merah, 2 dan 3. Jadi ini adalah 3 area yang kemungkinan untuk divisit oleh si USDT dominance itu. Ini sudah dihit ya. Area pertama itu di kisaran 4,55 sampai 4,61%-nya. Ya. Next area yang kedua itu di bawahnya ini di sekitaran 4,43 sampai 4,48%. Nah, kemudian di strong support dan resistance bawahnya ini yang box warna hijau itu di kisaran 4,26 sampai 4,32%. Jadi bisa diperhatikan sekali lagi untuk beberapa target area support dari si USDT dominance. Jadi kalau misalkan dia lanjut drop bahkan ini mencapai ke area box warna hijau ini, wah, kita bisa lihat untuk si Bitcoin itu setidaknya bisa rebound lagi lebih tinggi. Maybe ngejar ke kisaran 42.000 bahkan 45.000 dolar itu bisa. Kalau misalkan si USDT dominance ini masih lanjut drop bahkan sampai ke box warna hijau ini. Ya, kurang lebihnya seperti itu gambarannya. Next, ini adalah Bitcoin dominance ya. Ini time frame 4 jam juga. Memang kita bisa lihat sebelumnya dia sudah mampu break ya dari resistance box warna hijau ini, bahkan ngetes ke box warna merah atasnya ini. Ya, jadi ini adalah highest point terakhirnya sebelum dia drop sampai kisaran 41,36%-nya. Akhirnya kemarin kita lihat ini seperti membentuk yang namanya double top ya. Kemudian dia juga sudah breakdown dan testing terhadap EMA 34 dan 55. Sorry, ini 34 doang ya, garis warna biru. Kemudian dia sempat naik sedikit, rebound sedikit, kemudian lanjut drop lagi. Nah, ini dia lagi testing di area yang cukup penting menurut saya. Karena memang di box warna hijau ini sebelumnya menjadi resisten, ya resisten, kemudian mampu di break, di flip menjadi support nih. Cuman kalau misalkan kita lihat dari sekarang, yang dia sudah breakdown terhadap EMA 34 dan 55-nya ya. Jadi at least ya, untuk istilahnya jangka pendeknya masih bisa dia rebound sedikit ya untuk testing terhadap EMA 34 dan 55-nya sebelum nanti dia makin sore lagi atau makin drop lagi. Nah, jadi hal seperti ini yang perlu kita lihat untuk altcoin itu bisa rebound atau terbang lebih tinggi lagi, at least untuk 1 ataupun 2 minggu ke depan ya. Jadi semoga hal seperti ini yang terjadi, teman. Tapi kalau misalkan hal buruknya terjadi ketika dia retest kemudian dia drop sedikit aja nggak nyampe bagian bawah, bisa malah going up lagi ya. Jadi hal seperti ini yang perlu diwaspadai untuk si altcoinnya ya. Dia cuman retest lanjut drop, kemudian seperti dibikin fake out malah dia ngepam lagi kenceng
ya. Jadi hal seperti ini yang kurang baik untuk si altcoinnya. Dan tentu tetap diperhatikan untuk area support kuatnya itu di kisaran bawah ini 41,31 sampai 41,4% dari si Bitcoin dominance ya. Kalau mampu break dari sini, wah lebih bagus lagi untuk si altcoinnya. Next ini adalah Bitcoin daily time frame. Jadi kemarin waktu pembahasan dia ini mantul dari si trendline garis warna hijau ini ya. Ini waktu di area sini teman-teman, di sini ya. Ini kurang lebih waktu 2 Mei ya. 2 Mei dia rebound nih sampai kisaran 39.200-an dolar. Waktu itu saya sempat info juga di beberapa video Bitcoin saya yang sebelumnya. Kalau memang masih ada kecenderungan untuk dia bisa drop ya, menjelang kenaikan suku bunga masih bisa terdrop lagi sebelum ada indikasi rebound kalau kenaikan suku bunganya itu 0,5% ya. Dan kemarin itu saya sempat bahas juga di video yang ini ya. Ya, apakah boleh di CA ya. Jadi di video itu sudah saya sempat sampaikan juga, kalian bisa manfaatkan ya trendline garis warna hijau ini untuk melakukan DCA gitu ya. Saya udah infokan. Jadi saya udah beberapa video lalu sudah saya infokan masih bisa tertekan, dan jikalau tertekan bisa dimanfaatkan untuk kalian DCA di trendline garis warna hijau ini. Dan syukurlah ya di trendline garis warna hijau ini berfungsi sekali untuk menjadi support, dan akhirnya dia rebound ya, disusul atau diiringi dengan kenaikan suku bunga yang 0,5% tersebut. Nah, sekarang ini yang perlu kita perhatikan adalah trendline garis warna biru ini ya, yang sebelumnya ini menjadi support ya cukup kuat, dan akhirnya di flip menjadi resisten. Ya, terakhir kali dia sudah break ya. Kita bisa lihat ya, ini terakhir kali dia udah break, kemudian mencoba untuk masuk lagi nih di tanggal 28 April, cuman dia false break ya, nggak mampu close candle ini secara daily ya, nggak mampu close candle di atas trendline garis warna biru ini, akhirnya dia drop lebih dalam. Jadi untuk jangka pendeknya kita masih bisa perhatikan sekali di garis trendline warna biru ini. Plus juga ada garis warna biru yang berfungsi ini menjadi confluence of resistance, itu EMA 34 ya. Jadi di sekitar 40.300 sampai 40.500 dolar itu menjadi area yang cukup penting untuk si Bitcoin jangka pendeknya. Nah, kalau misalkan mampu break dari sana, next target ke kisaran 41.100-an dolar di sini ya. Kita bisa lihat nih dari tutupan candle tanggal 13 dan 14 April nih. Jadi itu dulu untuk target terdekat secara daily-nya ya. Kalau misalkan dia mampu close ataupun break area itu, wah next target di sekitaran 42 ribuan dolar. Oke. Next, ini untuk pembahasan yang kemarin ya. Bitcoin time frame 4 jam ini adalah outlook-nya. Walaupun memang secara garis besar ya kita bermain di Broadening Wedge pattern. Nah, kemudian kita lebih ke sini lihat lagi nih proses yang terjadi ataupun yang terbentuk. Dia membentuk yang namanya falling wedge pattern, yaitu adalah salah satu bullish pattern plus dibantu juga yang namanya double bottom. Kemarin juga sudah saya sampaikan dengan area neckline di box warna merah ini. Di situ adanya confluence of resistance juga menjadi neckline. Kemudian resistance trendline dari si falling wedge. Kemudian ada EMA 34 dan 55. Jadi ada 4 resistance yang perlu sekali diperhatikan. Jadi adanya confluence of resistance untuk jangka pendek dan terdekatnya si Bitcoin, dan akhirnya dia mampu break. Ya, kita bisa lihat di sini dari pergerakan candlenya dia mampu break. Kemudian dia retest nih ya. Retest 2 kali nih, kita bisa lihat dia bikin tail candle ataupun shadow ya, jarum ke bawah, mampu mereaksi dengan baik ya di EMA 34 atau garis warna biru ini. Akhirnya dia kita bisa lihat ngepump cukup kencang ya, sampai hit di garis putus-putus ini. Saya tandain ya menjadi target resistennya secara time frame hourly. Yang pertama ini garis putus-putus ini itu di kisaran 39.300-an dolar, udah mampu di break dengan sangat baik. Kemudian ini target yang kedua nih di sekitaran 39.900-an dolar. Dia masih tertahan di area situ karena memang sebelumnya ini menjadi support resisten untuk pergerakan si Bitcoin. Bahkan sampai di tanggal 28 April pun nggak mampu close candle di atas area tersebut. Jadi untuk jangka pendeknya kita perlu sekali melihat dia mampu close candle di atas area 39.900 dolar untuk bisa nge-reach next target lagi. Ini di sekitaran 40.500 sampai 40.600-an dolar. Karena di situ sebelumnya menjadi resisten yang next target ya, yang cukup kuat nih, resisten dan support yang cukup kuat untuk si Bitcoinnya. Jadi lebih prefer ke resisten lah ya, karena memang kita bisa lihat beberapa kali ini kena reject nih. Resisten walaupun sempat nih tertahan dikit menjadi support waktu dia going up ya. Jadi ini next target yang perlu sekali diperhatikan. Jadi ini dulu teman-teman untuk
dari segi time frame 4 jam ya. Jadi palingan sih menurut saya pribadi kalau misalkan pun dia drop, at least daerah sini yang perlu sekali dijaga nih. Nah, ya sebelumnya ini berfungsi menjadi support ya, kemudian di flip menjadi resisten nih. Dia mampu break juga ya menjadi support. Jadi untuk jangka pendeknya mungkin aja dia membentuk seperti bull flag pattern lah atau bullish pennant ya. Jadi pattern bullish lah untuk dia bisa melanjutkan penguatannya masih bisa aja. Jadi mungkin ini nanti terbentuk seperti trendline resistance, kemudian di sini supportnya seperti triangle pattern ataupun ya tadi saya bilang itu seperti bull flag pattern ya, atau mungkin lebih kecilnya seperti falling mass pattern ya bisa juga gitu ya. Jadi tinggal kita lihat aja untuk pergerakan hari ini dan besoknya. Update-nya bakal saya update besok. Dan ini terakhir pembahasan untuk time frame 1 jamnya. Kemarin sudah saya bahas ya. Ketika saya ambil dari si swing high ke swing low-nya dia, maka kita mendapati beberapa golden ratio dan di sini adanya confluence of resistance untuk jangka pendeknya. Kemarin sudah saya sampaikan itu di retracement 0,5 sampai 0,6 di sekitar 38.000 sampai 38.200 dolar. Karena pas banget di area situ sebelumnya ini menjadi support nih. Ya support untuk si Bitcoin. Kemudian kan ketika dia drop ya pasti di flip menjadi resistan. Plus di situ ada EMA 34 dan 55 time frame 1 jamnya. Nah, kemudian kita bisa lihat ini reaksinya cukup baik. Bahkan bullish candle time frame 1 jamnya ini pekat sekali nih, teman-teman. Ya. Ini pekat sekali. Jadi nggak adanya rejection yang bagaimana di area situ. Next target sudah saya tandain juga di box warna merah ini di kisaran 39.000 sampai 39.160 dolar, karena memang itu menjadi highest point terakhirnya dia nih di time frame 1 jamnya. Dan di area situ pun sudah mampu di break walaupun nih ya, disclaimer, sebelumnya kita bisa lihat ini sempat tertahan. Beberapa kali sempat tertahan dan struggling. Akhirnya dia sempat retest kembali di EMA 34 atau garis warna biru sebelum dia lanjut penguatan kembali. Ya. Nah, kemudian setelah penguatan ini bahkan dia udah ngetes ya di retracement 2. Jadi ini bisa aja seperti trendline resistance bisa ya. Ini menjadi trendline supportnya juga bisa nih. Nah, ini bisa juga. Ya, jadi seperti bullish pennant ini bisa ya, cuman memang belum benar-benar terkonfirmasi sih, teman-teman ya. Cuman bisa dipergunakan dulu untuk jangka pendeknya ini untuk si trendline resistance-nya. Ya, trendline resistance ini. Ya, kalau dia mampu break dari si trendline resistance ini, tentu tetap kita harus perhatikan area tertinggi atau highest point terakhirnya dia nih di sini. Di sekitar 39.880 sampai 40.000 dolar. Kalau mampu break dari area sini, wah ini pertanda cukup baik untuk dia bisa ngeres next target seperti 41.500, 42.000 dolar. Ya, jadi itu aja dulu untuk informasi si Bitcoin time frame 1 jamnya, 4 jam dan secara daily Bitcoin dan juga USD dominance dan juga Bitcoin dominance-nya. Semoga informasi ini bisa membantu ke teman-teman sekalian. Jangan lupa analisa kembali sebelum make decision dan sampai jumpa untuk next video Sam Profit.